Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita, NIM A231231118. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kinetika reaksi produk teh kotak. Ingin memaparkan materi tentang kinetika reaksi kimia produk teh kotak. Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang kinetika reaksi. Kinetika reaksi kimia adalah bidang ilmu dalam kimia yang mempelajari aspek gerak molekul dan suatu reaksi serta beberapa faktor yang mempengaruhi lajunya reaksi. Subjek dalam kajian kinetika kimia khususnya berkaitan dengan pengukuran. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu produk teh kotak. Bisa kalian lihat produk minuman teh kotak di gambar tersebut. Produk teh kotak merupakan produk minuman dari Ultra Jaya. Produk minuman ini diluncurkan pada tahun 1979 dan menjadi pelopor minuman siap minum di Indonesia. Produk minuman ini juga dapat menyajikan sensasi rasa terbaik dari teh alami. Terbuat dari perkebunan teh terbuka dan diproses dengan sentuhan bunga jasmine. Materi yang ketiga yaitu proses produksi teh kotak. Yaitu setelah daun teh direbus dan dicampurkan dengan gula, kemudian distranilasikan melalui proses ultrahing temperatur UHT dengan pemanasan cepat pada temperatur 120 Celcius selama 4 detik untuk mengeliminasi seluruh bakteri. Singkatnya, waktu pemanasan ini untuk memastikan aroma dan kesegaran tetap terjaga. Setelah teh selesai diproses, kemudian dikemas dalam kantong dengan 6 lapis asbetik karena lapisan karton ini terdiri dari lapisan polyethylene plastik, aluminium foil, dan kertas untuk melindungi dari sinar ultraviolet, udara, dan bakteri yang mungkin akan mengontaminasi minuman teh. Kombinasi yang sangat baik antara proses UHT dan proses pengemasan yang asbetik menjamin teh kotak jasmine bertahan lama tanpa ada kerusakan dari luar. Sebelum dikonsumsi, produk ini juga sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Baik, materi selanjutnya yaitu penyimpanan. 1. Sebelum dibuka. Teh kotak jasmani sebaiknya disimpan dalam tempat dengan suhu sejuk meskipun tanpa disimpan dalam pendingin. Jangka waktu penyimpanan yaitu maksimal 12 bulan. Produk juga sebaiknya disimpan dalam kondisi kering, bersih, dan tempat yang sejuk. Yang kedua, setelah dibuka, kemasan harus ditutup rapat dan disimpan dalam lemari pendingin dalam suhu 4 Celcius. Produk harus dihabiskan maksimal dalam 7 hari. Walaupun begitu akan sangat baik jika untuk kemasan 300 ml Anda langsung minum habis. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu senyawa kimia yang terkandung dalam daun teh. Yang pertama, katekin. Katekin adalah
senyawa metabolis sekunder yang secara alami dihasilkan oleh tumbuhan dan termaksud dalam golongan flavonoid. Katekin merupakan senyawa yang paling penting dalam daun teh karena kandungan antioksidannya dapat menetralisir radikal bebas. Selain itu, katekin juga berperan pada penentuan sifat produk teh seperti rasa, warna, dan aroma. Katekin merupakan senyawa yang sangat kompleks. Kandungan katekin daun segar berkisar antara 13,5 kurang 31% dari berat kering daun. Yang kedua, flavonol. Struktur molekul senyawa flavonol hampir sama dengan katekin, hanya berbeda pada tingkat oksidasi inti di vinylchloropa primernya. Flavonol termaksud dalam antioksida yang mempunyai kemampuan mengikat logam. Senyawa flavonol diketahui mempunyai aktivitas yang dapat menguatkan dinding pembuluh darah kapiler dan memacu pengumpulan vitamin C. Flavonol dalam daun teh meliputi senyawa kaempferol, quercetin, dan mirisentin. Kandungan flavonol 3-4% dari berat. Yang ketiga, yaitu pektin. Dalam proses pengolahan teh, pektin akan terurai menjadi asam pektat dan metil alkohol. Sebagai metil alkohol akan menguap dan sebagai lagi akan bereaksi dengan asam-asam organik membentuk ester yang berperan dalam menyusun aroma. Adapun asam pektat dalam suatu asam akan membentuk gel yang berfungsi mempertahankan bentuk gulungan daun setelah digiling. Selanjutnya, gel akan membentuk lapisan pada permukaan daun teh untuk mengadilkan oksida. Saat proses pengeringan, lapisan gel akan mengering, membentuk lapisan mengkilat yang sering disebut blom dari teh. Kandungan pektin dalam daun teh berkisar antara 4,9 kurang 7,6% dari berat kering daun tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang berbagai macam komposisi yang terbuat produk teh kotak. Baik, materi selanjutnya yaitu komposisi. Komposisi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama air, yang kedua gula, yang ketiga teh melati, yang keempat vitamin C. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumus molekul komposisi. Rumus molekul komposisi yang pertama yaitu air. Air merupakan substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas 2 atom hidrogen yang terikat kovalent pada satu atom oksigen. Secara fisik, air bersih tidak memiliki warna, tidak berasa, dan tidak berbau. Yakini pada tekanan 100 kPa 1 bar dan temperatur 273,15 K 0, Celcius. Yaitu rumus. Baik, di sini kalian bisa melihat gambar rumus molekul air yaitu H2O. Rumus kimia adalah H2O, yaitu setiap molekulnya mengandung 1 oksigen dan 2 atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan
kovalen. Bisa kalian lihat gambar di samping ini, yaitu rumus molekul air, yaitu H2O. Baik, komposisi yang kedua yaitu gula. Dalam bahasa kimia, gula dikenal dengan nama sukrosa. Sukrosa sendiri merupakan jenis gula disakarida yang dibentuk oleh gugus monosakarida glukosa dengan rumus molekul C12H22O11. Senyawa sukrosa ini dikenal sebagai sumber nutrisi yang hanya dibentuk oleh tumbuhan dan bukan dibentuk oleh organisme lain seperti hewan. Penambahan sukrosa dalam media berfungsi sebagai sumber karbon. Ya, baik, di sini saya akan memperlihatkan gambar rumus molekul gula yang disebut juga dengan sukrosa. Komposisi yang ketiga yaitu teh melati. Teh mengandung senyawa kimia seperti kafein, tanin, sponin, flavonoid, dan polifenol, asam amino, asam organik, dan mineral. Rumus kimia C11 H15 NO4S. Lekton melati adalah senyawa lekton dan aroma dengan rasa bentuk persis dan aprikot berlenak yang kuat. Rumus kimia adalah C10H16O2. Terjadi secara alami dalam menyimak melati, sedang malam, gardenia, mimosa, Huneya, Cux, clay, lili, teh persik, dan jahe. Ini digunakan sebagai bumbu makanan dan terutama digunakan untuk membuat aprikot, persik, produk susu, dan sebagai penyedap buah tropis. Teh mengandung senyawa kimia seperti kafein, tanin, spoin, flavoin, polifenol, asam amino, asam organik, dan mineral. Rumus kimia C11 H15 NO4S. Ya, baik, di sini kalian juga bisa melihat gambarnya rumus molekul teh melati. Komposisi yang keempat yaitu vitamin C. Vitamin C memiliki molekul berupa senyawa 6 karbon yang berikat dengan glukosa, di mana molekul tersebut 6 atom karbon yang bersimbol C, 8 atom hidrogen yang simbol H, dan 6 atom oksigen yang bersimbol O, yang berikat secara kimia melalui ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen ganda. Asam askorbat berfungsi untuk apa? Vitamin C atau yang dikenal dengan asam askorbat membantu tubuh dalam membentuk jaringan dan sistem pertahanan. Asupan vitamin C yang cukup juga dapat membantu seseorang terlindungi dari serangan penyakit karena sistem pertahanan tubuh yang kuat. Ya, di sini bisa kalian lihat rumus molekul vitamin C. Dari 4 komposisi tersebut, kalian bisa melihat gambar masing-masing yang terkait dalam komposisi tersebut, yaitu yang pertama air, yang kedua itu gula, yang ketiga teh melati, yang keempat vitamin C. Baik, dari materi kinetika reaksi produk teh kotak, saya menyimpulkan yaitu kinetika kimia adalah bidang ilmu dalam ilmu kimia yang mempelajari aspek gerakan molekul dalam suatu reaksi, serta beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Subjek dalam kajian kinetika kimia khususnya berkaitan dengan pengukuran.
Penafsir tingkat order suatu reaksi kimia sangat berbeda dari termodinamika kimia yang berkait hanya dengan keadaan energi awal dan reaktan sebelum reaksi dimulai, dan keadaan akhir sistem ketika keseimbangan tercapai. Ya baik, itu saja kesimpulan dari saya. Baik, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.